Pagi ini saya ingin mulai dari cerita begini. Karena acaranya itu adalah acara yang sangat teknis tentang ikut serta dalam gerakan moral untuk ketahanan pangan. Ketua majelis pakai songkok, sekretaris bendahara, sekretaris 2, bendahara 1, tidak bawa songkok, marah satu-satu itu. Wah ini nggak pakai songkok. Nah, sekretaris itu Pak Askuri itu bergurau, bilang melihat kan begini, nah begini kan ada putih-putihnya. Nah itu bilang begini, kok rambutnya disemir? Maksudnya kok ada putihnya itu, kok rambutnya disemir? Nah ditegur oleh satu, jangan main-main, karena masih ini kan, ini gimana caranya, apakah kita beli songkok atau tidak. Ternyata kita bersepakat yang bertiga, gak usah biar ketua saja yang pakai. Nah kita ini gak beli songkok, cuma beliau bilang itu banyak obatnya. Itu kenapa? Ya karena usia. Ya memang kalau kita beda sama Rasulullah itu banyak obatnya. Nah, beliau langsung menyebut hadis. Yang itu hadis itu saya jadi teringat lagi. Jadi, Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu juga pernah penutup kepala beliau itu beliau buka. Nah, itu nampak uban. Sahabat komentar juga. Bapak Ibu pernah mendengar kan? Pernah mendengar kan? Sahabat komentar uban Rasulullah. Enggak pernah mendengar? Oh iya. Berarti pas. Jadi begini, ketika dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan begini, "Manuzzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayah asyaddu wala asyaddu min hadzal ayah alaihi." Tidak pernah turun, tidaklah ada suatu ayat yang turun kepada Rasulullah SAW yang lebih dahsyat dan lebih berat bagi beliau dari ayat yang turun ini. Walidzalika qala li ashabihi hina qalu lahu. Itulah mengapa Rasulullah SAW menjawab ketika para sahabat itu berkata kepada beliau begini. Nah, ketika kelihatan, jadi situasinya uban Rasulullah itu kelihatan oleh para sahabat. Lalu di antara para sahabat atau sahabat, karena disebut qalu, banyak para sahabat saat itu melihatnya. Mereka ini berbilang begini, laqad asra'a ilaika syai' ya Rasulullah. Kalau bahasa kita kira-kira begini, betapa cepatnya ubanmu ya Rasulullah tumbuh, muncul gitu ya. Kok cepat sekali berubah ya Rasulullah. Nah, kira-kira begitulah. Laqad asra ilaika syai' ya Rasulullah. Rasulullah menjawabnya bagaimana Bapak Ibu? Gak sama dengan kita Bapak Ibu. Rasulullah menjawabnya begini, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat ubanku ini cepat keluar itu adalah surat Hud dan yang sepertinya. Nah, para ulama itu mencari. Bapak Ibu tahu nggak surat Hud? Tahu? Surat Hud itu surat ke-11, 123 ayat. Itu kisahnya, isinya adalah tentang kisah Nabi Hud. Kisah Nabi Hud itu juga berkisah tentang kaum 'Ad yang dihukum oleh Allah dengan angin, dengan badai. Jadi ketika kena angin itu anginnya nggak tanggung-tanggung. 7 hari 7 malam, 8 hari 7 malam kira-kira. Nah,
itu diriwayatkan detailnya kalau terpapar angin itu dada mereka tuh pecah, kepala mereka itu jatuh, itu mereka jatuhnya itu seperti pohon yang sudah lapuk kemudian terbanting, jadi langsung. Yang selamat Bapak Ibu, yang selamat itu hanya sedikit. Nabi Hud alaihissalam bersama orang yang beriman karena turun ke lembah, ke dataran yang lebih rendah sehingga tidak terhantam badai itu. Nah, di sini pelajarannya bukan itu yang utama, karena itu adalah bagian dari peringatannya. Ternyata Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu dibuka surat Hud, itu surat ke-11 ayat ke-112. Itu kan ayatnya 123. Dibuka ayat ke-112. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi ayat itu berbunyi, ini ternyata yang berat Bapak. Dan tegaklah lurus dan tetaplah tegak lurus di atas kebenaran sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas karena sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Nah, ternyata Bapak Ibu, riwayat tadi ketika Rasulullah SAW bersabda syayyabatni Hud wa akhwatuha, perkara yang berat itu adalah perkara istiqomah. Istiqomah. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau jenengan buka Al-Quran nanti atau sekarang, jenengan lihat itu atasnya. Hud itu termasuk Makkiyah. Jadi surat yang turun di 13 tahun pertama. Kan begini kalau sirah Nabi, 13 tahun pertama, 10 tahun terakhir. Hud itu adalah Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti itu di 13 tahun pertama. Dan memang pendek-pendek, itu mengisyaratkan karakteristik Makkiyah. Nah, jika ini ada di 13 tahun pertama Bapak Ibu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pelajaran istiqomah itu termasuk pelajaran awal sebagaimana pelajaran akidah. Nah, di sini ada relasinya Bapak Ibu. Ternyata jenengan nanti cari saja di googling definisi istiqomah kalau mengikuti pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutip ayat Fussilat ayat 30. Bapak Ibu catat juga. Fussilat ayat 30. Bapak Ibu pasti hafal ini karena sering dibaca oleh imam. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu ya ada kan kita. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqam. Jadi setelah mengatakan sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbku adalah Allah lalu istiqomah. Nah, summastaqamu itu menurut Abu Bakar, karena Abu Bakar belajar langsung dari Rasulullah SAW ketika mengingatkan ini adalah sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu beristiqomah. Di antara makna istiqomah di situ adalah tidak melakukan kesyirikan seterusnya sampai mati, tetap di atas tauhid. Nah, ini definisinya, salah satu definisinya. Nanti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
itu definisinya adalah tetap di atas kebenaran dan tidak menyimpang, maksudnya adalah kebenaran Islam dan tidak menyimpang sampai mati. Nah, kalau melihat ini, maka tadi terhubung bahwa di 13 tahun pertama Bapak Ibu ini, kalau melihat sirah Nabi, maka penekanannya itu adalah di akidah. Dan itulah kenapa lalu ada riwayat yang menegaskan begini. Fala di mana kalau begitu bagian pentingnya Bapak Ibu di sini istiqomah itu. Sehingga para ulama nanti menyebutkan istiqomah itu ada 3. Di hati, di lisan, dan di perbuatan. Maka ada karena ada sabda Rasulullah SAW, fala yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh wala yastaqimu. Dia lalu disebutkan fala yastaqimu lisanu hatta ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah, dan tidak istiqomah hati seorang hamba sampai lisannya istiqomah. Dan lisannya itu tidak dibilang istiqomah sampai tetangganya itu aman dari lisannya. Ya, jadi itu bukan harga yang pasti kaku seperti itu. Maksudnya ini adalah sebagai penanda saja. Penanda keimanan yang istiqomah adalah hatinya yang istiqomah. Dan penanda hati yang istiqomah itu adalah buktinya terlihat. Lisannya itu istiqomah terus, artinya benar terus, gak mau mengatakan perkataan yang buruk-buruk. Nah, dan itulah dibuktikan. Lisan itu dibilang istiqomah, di antara tandanya tetangganya itu aman dari perkataannya, gunjingannya, fitnahnya, ejekannya, hinaannya, meremehkannya, aman semua. Jadi ini urutan sebagai pelajaran tentang istiqomah. Dan kalau kita melihat sirah Nabi, jika istiqomah itu termasuk perkara besar, maka sejatinya istiqomah inilah yang menjadi jalan, jaminan. Itulah mengapa 10 tahun setelah itu, meskipun mengalami situasi yang sebagiannya lebih berat dari sebelumnya. Kan 13 tahun tidak ada peperangan Bapak, belum bertempur, belum berperang. Tapi para sahabat itu sudah cedera. Khabbab, mau dikatakan bagaimana rasanya Bapak Ibu? Besi itu dipanaskan, dia taruh di atas pasir. Khabbab itu ditidurkan lalu diseret di atas besi itu. Bilal itu dibuat lapar. Ketika sudah lemah baru dijemur lalu ditindih batu. Kita kan tidak mengalami yang seperti itu semuanya. Nanti mereka ini setelah mengalami, ketika setelah hijrah, kan mereka masih bertempur juga. Dan nggak ada ya semuanya punya cacat. Abdurrahman bin Auf itu pincang. Sahabat di antara sahabat itu nggak punya lengan. Setelah tahun ketiga, setelah peristiwa Uhud, salah seorang sahabiah itu nggak bisa digunakan salah satu lengannya karena terbelah di sini dan di atas pembaringan itu selama 1 tahun. Ya tidak. Kan nggak ada rumah sakit saat itu, sehingga tidak ada pembicaraan tentang
cacat itu, yang di wajah, yang di tangan, yang di kaki. Nah, disinilah kalau kita melihat apa tips tadi dari hadis tadi Bapak Ibu, istiqomah dimulai dari hati, dibuktikan dengan lisan yang masih lurus, nanti dibuktikan dengan perbuatan sebagai lanjutannya. Nah, dan keutamaan istiqomah ini di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Nah, ini yang dimulai yang pertama. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu turun. Yang membuat berbeda Bapak Ibu, para sahabat itu sangat yakin, dan qadarullah, Allah beri kesempatan mereka benar-benar menyaksikannya. Kan pernah saya ceritakan sama jenengan Bapak Ibu, perang Badar jumlahnya kan tetap tidak seimbang, tetapi sahabat itu kan melaporkan, belum aku tebas ya Rasulullah, itu sudah tertebas dulu. Dan kami ya Rasulullah melihat beberapa orang dengan baju putih yang sangat bersih ikut bertempur. Kan Rasulullah nanti jelaskan, Rasulullah memberikan penjelasan setiap tebasan yang bekasnya itu terbakar. Jadi misalnya itu jenazah orang-orang musyrik itu yang tertebas dan bekasnya itu terbakar, berarti itu adalah tebasan malaikat. Ya, karena malaikat dicipta dari cahaya lebih tinggi. Sebagian menyatakan cahaya itu satu rentetan dengan api, tapi lebih kuat. Bapak Ibu, laser itu api apa cahaya? Laser Bapak Ibu, laser. Sinar. Ya, sinar, bilang sinar. Itu api apa cahaya? Api panas. Cahaya ya? Itu matahari itu cahaya atau api? Sinar matahari. Sinar matahari. Tapi kalau dari dekat, nah disitulah yang menjadi membuat kita bisa memahami mengapa Rasulullah bersabda ketika menjelaskan bedanya tebasan kalian dengan tebasan para malaikat adalah bekas tebasan para malaikat itu ada bekas hangusnya, terbakar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Lah, para malaikat itu lalu memberikan kita kepada orang-orang yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Gak pernah takut, gak pernah sedih. Gak pernah takut, gak pernah sedih. Jelas semuanya Bapak Ibu. Nah, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Jadi kejadiannya begini Bapak Ibu. Sepertinya sederhana, tetapi ini perkaranya penting Bapak Ibu. Dari Abu Burdah. Abu Burdah ini putra salah satu saudara Abu Musa al-Asy'ari. Nah, diriwayatkan begini ceritanya. Suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sholat maghrib berjamaah bersama Rasulullah. Rasulullah jadi imam, sahabat ini di belakang Rasulullah. Sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah dengan Rasulullah, Rasulullah masuk ke rumah. Para sahabat ini, di antara mereka ada yang berkata begini, kita gak usah pulang dulu, kita tunggu saja di sini, supaya kita dapat sholat berjamaah Isya dengan Rasulullah. Saya tanya ke jenengan, Bapak Ibu pernah melakukan itu enggak? Oh iya, kalau ibu-ibu enggak. Kalau bapak-bapak pernah begitu enggak kira-kira? Jadi sahabat Rasulullah ini beberapa orang
suatu ketika mengikuti sholat jamaah maghrib bersama Rasulullah. Selesai sholat maghrib, Rasulullah masuk. Nah, ketika akan bubar, di antara sahabat-sahabat ini bilang, kita gak usah bubar dulu, gak usah pulang dulu. Kita tunggu saja Rasulullah di sini sampai masuk waktu Isya supaya kita dapat sholat berjamaah Isya dengan Rasulullah. Ya mereka gak kemana-mana, mereka akhirnya ngobrol di situ. Begitu masuk waktu Isya, Rasulullah keluar. Rasulullah bertanya, kalian masih di sini? Ya Rasulullah, kami masih di sini. Karena kami ingin sholat Isya berjamaah bersamamu. Jawaban Rasulullah, yang kalian lakukan tepat sekali. Bapak Ibu, Rasulullah SAW diriwayatkan lalu menengadahkan apa ya? Nah, begini kira-kira ke langit. Ketika beliau melihat ke langit itu, beliau bersabda begini, An-nujumu amanatun lis-sama idza zahabat atas samaa ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi idza zahabtu ata ashabi ma yu'adu wa ashabi amanatun li ummati idza zahaba ashabi ata ummati ma yu'adu. Jadi beliau mengatakan begini Bapak, akan menjadi pelajaran bagi kita.